Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini, pada saat ini Allah takdirkan kita masih bisa menghirup udara segar di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kembali bertemu bersama saya Denny Abu Yasir. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan kajian bersama guru kita, yaitu Al-Ustadz Robi Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya. Baik, jamaah rahimakumullah, meskipun saya bersama Ustadz Robi ini berjauhan, saya berada di belahan bumi Muhammad Toha, dan juga Ustadz Robi berada di mana Ustadz? Brazil. Oh, Brazil. Di Brazil, luar biasa. Brazil, ya. Marga Asari, Marga Asih. Marga Asih, Mekarahayu. Iya, Marga Asih, Mekarahayu ya. Buruju para hadirin ya, jamaah rahimakumullah. Insyaallah jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama ini menyimak kajian dari guru kita Ustadz Robi terkait dengan menebus. Naon ditebus? Menebus istana di surga dengan memaafkan ya. Ini adalah merupakan seri lanjutan dari bahasan yang sebelumnya terkait dengan hadis yang beredar sangat luas bahwa orang yang tidak saling memaafkan sebelum memasuki bulan Ramadan itu tidak akan diterima gitu ya, tidak akan diterima saumnya. Nah, jelas kemarin sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Robi bahwa hadis tersebut adalah merupakan hoax. Jangankan di kitab hadis maudhu ya, kitab hadis-hadis yang palsu begitu. Komodinu sahih gitu kan ya, apalagi di kitab yang sahih, di kitab maudhu pun tidak ada. Nah, insyaallah sekarang kita akan sama-sama mendengarkan atau menyimak kajian dari guru kita, yaitu menebus istana di surga dengan memaafkan. Ustaz, kisi-kisinya dulu Ustaz, atau gimana dong bocorannya Ustaz? Ya, jadi ada suatu hadis yang menerangkan bahwa nanti di akhirat itu ada dua orang, kata Rasulullah. Ada dua orang yang tersimpuh tunduk di hadapan Allah. Kemudian dua orang ini meminta kepada Allah, ya Allah, ambilkanlah amal dari saudaraku itu, sebab dia waktu di dunia pernah menyakitiku, begitu katanya. Baik, di orang itu tersebut pernah saja menzalimi kepadaku, gitu kan. Nah itu kemudian dia pernah menyakitiku, dia pernah menjelek-jelekanku, kemudian dia pernah menzalimiku. Ya Allah, ambilkanlah pahala orang tersebut untukku, gitu. Dan nanti Allah berkata, bagaimana aku mengambilkan pahala, orang tersebut pun tidak punya pahala. Nah itu nanti kisahnya bagaimana gitu. Seperti itu. Baik, kisahnya. Terima kasih nih. Menarik sekali ya jamaah hadirin, jamaah rahimakumullah, ini kajiannya. Saya juga sangat menunggu ini ya. Makanya siapkan hati pikiran kita. Oh iya, siapkan hati pikiran ya, kita semuanya ini untuk menerima kecurangan ilmu dari guru kita semua ya. Baik, Ustadz, Ustadz asarada miring, memang posisinya seperti ini atau bagaimana Ustadz? Miring. Biasanya lihatnya itu ke miring. Oh gitu, ya tidak apa-apalah, yang penting ilmunya sampai kepada kita ya. Yang penting ilmunya tidak miring. Betul. Ya, baik jamaah rahimakumullah. Selanjutnya mari kita simak bersama ini kajian dari guru kita, yaitu Ustaz Robi. Mangga Ustaz. Dimulai saja Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah Ar-Risalah TV rahimakumullah. Insyaallah bertemu lagi pada kajian rutinitas. Sekarang akan membahas seri lanjutan yang kedua dari hadis-hadis yang berkaitan dengan meminta maaf. Di mana kemarin dijelaskan bahwa hadis yang viral, hadis ini setiap hendak masuk bulan Ramadan selalu viral, yang berisikan bahwa wajibnya meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Di antara hadis-hadis itu menerangkan bahwa tidak akan diterima, inti hadis itu begitu, tidak akan diterima saumnya seseorang apabila tidak meminta maaf. Setelah kita kaji, ternyata hadis itu tidak terdapat di dalam kitab apapun. Jangankan di dalam kitab-kitab Masadir al-Asliyah atau di dalam kitab-kitab kumpulan hadis-hadis sahih. Di dalam hadis-hadis yang dhaif dan maudhu pun hadis itu tidak ditemukan. Dengan kata lain, itu adalah perbuatan-perbuatan iseng saja kayaknya. Hanya orang-orang yang berbuat iseng ingin membuat hadis dan mencolek hadis-hadis yang lain. Kemudian pada kajian yang sekarang, seri yang keduanya adalah masih berkaitan dengan meminta maaf. Urgensi meminta maaf, ada hadis sahih dan ada hadis yang dhaif. Kalau hadis-hadis yang sahihnya itu banyak juga dan ayat-ayat Al-Qur'annya pun banyak tentang keutamaan orang yang meminta maaf dan orang yang memaafkan. Itu kan sampai surga kan bagiannya. Betul. Pahalanya sangat besar sekali itu, apalagi yang menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, saling menutupi kesalahan, menutupi aib itu pahalanya bukan main itu, sampai ngocor terus itu kan pahalanya. Nah, kemudian sekarang ada hadis yang menerangkan tentang orang yang meminta atau memberikan maaf itu akan menebus istana nanti di surga. Masya Allah. Ya, ada orang nanti kata Allah, engkau harus memaafkan saudaramu. Maka istana yang berada di surga, istana singgasana, kemudian puri-puri yang terbuat dari emas dan lu'lu itu mutiara, bahkan dari yang juga disebutkan nanti itu akan disediakan bagi orang-orang yang meminta maaf, yang memberikan maaf. Nah, bagaimana konteks hadis itu? Coba Anda buka di sini, kita buka filenya. Jelas, Ustaz? Ya, alhamdulillah jelas sekali, Ustaz. Ya. Nah, ini analisis hadis kisah menebus istana surga dengan memberi maaf. Teks hadis itu adalah sebagai berikut. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ainahu dhahika. Tiba aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, tertawa ringan. Hatta badat sanayahu. Sehingga dengan tertawanya Rasulullah itu sampai terlihat putih giginya Rasulullah. Beda dengan gigi kita, keur maroges koneng hidung deh. Tapi di sini disebutkan gitu kan. Disebutkan badat sanayahu, putihnya gigi Rasulullah. Kemudian faqala lahu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, Ma adhakaka ya Rasulullah. Di sini ada kalimat bi abi anta wa ummi. Ma adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Kata Rasulullah, aku tertawa karena ada dua orang
min ummati, dari umatku, jasaya baina yaday rabbil izzah, yang duduk tersimpuh sambil menundukkan gitu. Sambil duduk tersimpuh sambil menundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat nanti ada dua orang yang menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhuma, kemudian salah satu di antara dua orang itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khudli madlimati min akhi. Ya Tuhanku, khudli, ambilkanlah pahala untukku, madlimati min akhi, dari saudaraku, sebab dia sudah menzolimiku. Ini. Jadi seseorang itu menuntut kepada saudaranya, menuntut. Karena saudaranya pernah menzolimi waktu di dunia dan dia belum pernah meminta maaf. Kemudian orang tersebut menuntutnya, ya Allah, ambilkanlah pahala untukku terhadap saudaraku, sebab dia sudah menzalimiku. Nah, kalimat ya akhi Allah di sini kan bentuknya umum, bisa saudara senasab, bisa tetangga, bisa sobat, sahabat, atau siapapun. Pokoknya mah setiap orang yang menzalimi, setiap orang yang menyakiti, membuka aib, kemudian dia tidak meminta maaf, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Ya Allah, ambilkanlah dosa, ambilkanlah amal untukku, karena dia sudah menzalimi kepadaku. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala lit-talibi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada penuntut. Kata Allah, faqaifa tasna'u bi akhika, mungkin bi akhika, walam yabqo min hasanatihi syai'. Kata Allah, bagaimana bisa aku mengambil pahala dari saudaramu sedangkan dia pun tidak memiliki pahala. Jadi dia pun ketika ke akhirat, ketika dihisab itu tidak punya pahala. Dosa pinuh gitu kan. Jadi ripuh gitu nya. Dosa pinuh itu pahala teu aya gitu. Nyapain di dunia teh nyen dosa we gitu nya. Jadi dia fakai fatasna bi akhiki walam yabqa min hasanatihi syai'. Bagaimana aku bisa mengambil pahalanya? Maksudnya bagaimana menutupi dengan pahalanya, sebab dia pun tidak memiliki pahala. Sudah habis itu pahalanya. Kan nanti di dalam hadis-hadis yang sahih kan disebutkan bahwa pahala sholat, saum, zakat dan sebagainya itu bisa habis, salah satunya dengan hasud kan. Itu hadis sahihnya. Dengan hasad, seperti kalau dalam hadis yang lain seperti api membakar kayu bakar itu kan habis. Nah, mungkin ini juga begitu. Gitu. Nah, ya kumul hasada, fa'inal hasada ya'kulu hasanat, kama ya'kulul hatoba, kama ya'kulun narol hatoba. Kan. Jadi kisah ini kalau dengan hadis sahihnya itu seperti orang yang waktu di dunianya suka hasud, suka menjelek-jelekan orang lain, ibadah pas-pasan, ke masjid jarang, ngaji jarang, atau dia banyak sekali melakukan dosa gitu kan. Karena banyak dosa mungkin, tapi sedikit mengamalkan amal soleh, sehingga dia ketika pulang di akhirat dia tidak memiliki amal soleh. Qala ya Rabbi fal yahmil min auzari. Kemudian si penuntut tadi yang pernah dizalimi, yang pernah dijelek-jeleki, yang pernah difitnah waktu di dunianya, dia berkata, ya Rabbi fal yahmil min auzari. Ya Allah, kalau begitu pindahkanlah dosa-dosaku. Dosa-dosaku biar dia yang menanggungnya gitu kan. Biar orang yang menzalimiku yang menanggungnya. Qala wa fadat ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nah, disinilah sampai di sana ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucurkan air mata bil buka. Kemudian Rasulullah menangis Rasulullah. Karena ada umat yang saling menuntut, gitu. Rasulullah menangis. Summa qala, kemudian berkata, inna dzakal yawma 'azimun yahtajun nasu ayyahmala anhum min auzarihim. Sesungguhnya hari ini, hari hisaban di akhirat,
adalah hari yang mencengkam. Yahtajun nasu ayyahmala anhum, di mana pada saat itu banyak sekali manusia yang menginginkan dosa-dosanya ada yang menanggung oleh yang lain. Jadi pada hari itu, hari hisaban itu, banyak sekali nanti orang yang menyesal dan ingin sekali dosa-dosanya itu kalau dengan syafaat dihapus dengan syafaat. Kalau ada yang menebus, ditebus, ada yang menebus. Kalau dalam hadis sahihnya nanti ditebus oleh anak yang soleh, nanti itu hadis sahihnya, nanti beda masalah itu ya. Dia seperti anak-anak yang soleh, anak-anak yang nurut, kemudian anak-anak yang baik. Nah, orang tuanya akan ditebus dengan anak-anak yang soleh gitu kan. Nanti itu dijelaskan. Nah, kemudian faqalallahu ta'ala li kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada si penuntut, irfa basaraka fanzur fil jinani farafa rasahu. Kata Allah, irfa basaraka. Udah, kata Allah, udah. Angkat sekarang kepalamu. Kemudian orang tersebut mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian orang tersebut berkata, ya Rabbi arol madanina min dhahabin. Tiba setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengangkat kepalanya, orang itu ternyata oleh Allah diperlihatkan, ya Rabbi, ya Allah, aromadanina min dhahabin. Ya Allah, aku melihat di depanku itu manadin, banyak sekali, ada istana-istana yang terbuat dari emas. Wah, indah sekali. Jadi dia diperlihatkan oleh Allah istana-istana yang begitu indah sekali di surga, yang terbuat dari emas. Waktu suron, kemudian madanin min dhahabin, waqusuron, puri-puri min dhahabin, dari emas. Wa mukallalatan bil lu'lu'in. Kemudian dia diperlihatkan ada istana, ada purinya. Kemudian ada bangunan-bangunan yang sangat indah yang terbuat dari mutiara-mutiara yang begitu indah. Pokoknya oleh Allah diperlihatkan tempat-tempat yang terindah di surga, itu intinya. Iya. Kemudian orang tersebut bertanya, li ayy nabiyyin hada aw li ayy siddiqin hada aw li ayy syahidin hada. Ya Allah, untuk nabi siapakah ini? Ya Allah, untuk para siddiqin siapakah ini? Ya Allah, untuk para syuhada siapakah ini? Ya Allah, untuk siapakah ini istana-istana, puri-puri, tempat-tempat yang mewah ini untuk siapa ya Allah? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala, kata Allah, hada liman a'tas saman. Istana, puri, kemudian tempat-tempat yang sangat indah ini aku sediakan untuk orang yang sanggup untuk menebus membayarnya. Orang yang sanggup untuk membayarnya. Qala, dia berkata, ya Rabbi wa man yamliku dzalika. Ya Allah, siapa yang sanggup untuk membayar terhadap bangunan yang indah ini? Bangunan yang mewah ini, istana-istana yang begitu indah ini, siapa yang sanggup membayarnya? Kemudian kata Allah, anta tamlikuhu, engkau pun gitu. Engkau pun sanggup untuk membayarnya. Kumaha eta perawasan Ustaznya? Ya, anta tamliku, engkau pun sanggup untuk menebus istana tersebut, puri-puri tersebut. Bangunan-bangunan yang mewah tersebut, engkau pun sanggup untuk menebusnya, gitu kan. Qala bimada, orang tersebut berkata, bimada, ya Allah, dengan apa aku harus menebusnya? Qala, nah kata Allah, bi'afwika an akhika, ini bi'afwika an akhika, maafkanlah saudaramu. Itu, maafkanlah saudaramu. Orang yang pernah menzolimimu, gitu kan, enteng sekali ya. Padahal ya enteng deh mengucapkannya, tapi kan memaafkan itu sungguh berat, gitu kan. Betul, sungguh berat. Ya, tapi makanya ada jihadun nafsi kan, jihad melawan diri sendiri itu kan jihad akbar, gitu kan. Jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan diri sendiri. Makanya di sini kata Allah, engkau bisa menebus istana-istana di surga yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari mutiara. Bi'afika an akhika.
maafkanlah saudaramu. Ini jadi kita harus memaafkan orang yang telah menzalimi kita, orang yang telah berburuk sangka kepada kita, orang yang memiliki penyakit hati atau menjelek-jelekan kepada kita, kita maafkan. Orang tersebut langsung berkata, ya Robbi fa inni qad afautu anhu. Ya Allah, pada hari ini, pada saat ini aku maafkan, gitu kan? Langsung. Jadi orang tersebut langsung aku maafkan saudaraku ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla di sini berkata kepada si penuntut, fahud biyadi akhika fa'adhilhul jannah. Kalau begitu, gandenglah tangan saudaramu ini, silakan bareng-bareng masuk surga. Masya Allah. Nikmat Ustaznya, aduh. Indah ya. Allah. Indah sekali ini ya, saling memaafkan itu ya. Iya, saling memaafkan ini. Fakhud biyadi akhika fa'adhilhul jannah. Kalau begitu, gandenglah tangan saudaramu. Digandeng tangan saudaranya. Fa'adkhilhul jannata. Silakan masuk surga bareng-bareng. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inda dalika, setelah itu kata Rasulullah, ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wa aslihu data bainakum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal muslimin. Berbuat islahlah dengan di antara kalian, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman dan teman yang lainnya. Kalian harus berbuat islah, harus berbuat baik, tidak boleh saling bermusuhan. Fa innallaha ta'ala yuslih bainal muslimin, sebab Allah Subhanahu wa taala berbuat islah antara orang-orang yang muslim. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dari sini pun sudah kegambar ya kisah antara betapa indahnya gitu, betapa indahnya memaafkan, dan betapa indahnya kalau kita harus meminta maaf. Makanya meminta maaf itu orang mulia, dan orang yang memaafkan pun itu sangat mulia sekali. Dan intinya jangan sampai kita memiliki dosa. Dan dosa itu ada dua. Dan dosa kita kepada sesama manusia. Dan yang berat adalah di antara itu, yang paling berat sebenarnya ada dosa antara manusia. Kenapa? Sebab nanti ada hadis dalam riwayat Al-Bukhari kalau nggak salah, yang itu dijelaskan tentang ada orang yang orang ini datang kepada Allah, kemudian orang tersebut dengan amal sholatnya yang diterima oleh Allah, amal saumnya diterima oleh Allah, hajinya, umrohnya, sodakonya, semuanya diterima oleh Allah. Dia bahagia sekali. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bainahu wa bainal jannah illa dhira'an. Tinggal sehasta lagi, tinggal selangkah lagi dia masuk surga. Insya Allah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia memiliki dosa kepada orang lain, dosa kepada manusia, belum sempat memaafkan. Orang tersebut menuntut kepada kita. Akhirnya amal-amalan kita, kata Rasulullah, dosa-dosa kita kepada manusia ditebus dengan amal sholat kita, ditebus dengan amal saum kita, ditebus dengan amal zakat, sedekah dan yang lainnya, sehingga kita termasuk orang yang muflis, orang yang rugi. Pada akhirnya selangkah lagi masuk surga, akhirnya kita masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita memiliki dosa kepada manusia. Iya, jadi belum tentu kan orang yang sering ke masjid, orang yang banyak sekali ibadahnya itu ternyata belum tentu masuk surga. Kenapa? Sebab ada syarat yang satu lagi, yaitu amal sosialnya, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Ini harus. Tapi untuk hadis tersebut, apakah hadisnya sahih atau tidak? Ini penjelasan yang ini Ustaz, saya tadi di dalam perasaan gitu, dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan ini hadis sahih, kata saya. Gitu Ustaz. Ini betapa indahnya gitu ya. Kan kalau misalkan kita ingin menebus sesuatu seperti itu, ku Allah tadi bacaan heula tak ieu misalkan mun hayang kieu kudu kieu bari jeung emang itu mah waktunya gitu saja di depan. Iya. Nanti kita jelaskan fikih-fikihnya atau fikih hadis ini.
Ya, gimana Ustaz Denny? Ya, lanjut ya. Nah, untuk sekarang. Lanjut ya. Iya, lanjut, Ustaz. Nah, ini hadis ini ditahrij dalam beberapa riwayat. Iya. Ada dalam hadis Mustadrak ala Sahihain Imam Al-Hakim. Ya. Al-Matalib Al-Aliyah ini kali Imam Al-Hafidh Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Yang kita sering membahas tadi ini Kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram, betul, Ustaz. Iya, Ibnu Hajar. Seorang ulama hebat ini dari madhab Imam Asy-Syafi'i ini. Iya. Hebat sekali ini. Beliau menyusun satu kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Bahas wan Nusyur. Imam Al-Baihaqi kan banyak kitabnya. Al-Bahas wan Nusyur. Ini hadis-hadisnya. Kemudian ini untuk analisa sanadnya. Analisa sanad. Ya. Nah, ini untuk analisa sanadnya. Sudah terlihat, Ustaz? Betul, cukup jelasan. Nah, diperbesar lagi, ya. Nah, di sini sanadnya Rasulullah SAW menerangkan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik menerangkan kepada Sa'id bin Anas. Sa'id bin Anas menerangkan kepada Abbad bin Syaibah Al-Khobati. Abbad bin Syaibah Al-Khobati menerangkan kepada Abdullah bin Bakar As-Sahmi. Kemudian Abdullah bin Bakar As-Sahmi di sini memiliki 3 murid. Sebenarnya banyak. Saya menuliskan 3 dulu. Aduh, lobet. Kim, bentar, maaf. Kim, lobet udah ininya, laptopnya. Ini Husain bin Fadl. Di sini ada Sa'id bin Anas. Sa'id bin Anas menerangkan kepada Abbad. Sa'id bin Anas di sini majhul hal dan tafarud. Abbad bin Syaibah di sini pun kata Imam Ibnu Hibban munkarul hadis, munkarul hadis jidan. Masya Allah. Karena sedikit periwayatan. Kemudian Al-Hafidh menerangkan doib jidan. Sangat doib jidan. Jadi status hadis ini kesimpulannya adalah hadis munkar, Ustaz. Tidak bisa dijadikan dalil. Jadi padahal tadi saya sudah berangan-angan, Ustaz, ya, berandai-andai itu, ya Allah. Tapi ternyata hadisnya munkar, Ustaz, ya. Iya, hadisnya munkar. Tapi secara makna ini sahih, Ustaz. Secara makna ini sahih, tenang. Meskipun memang secara sanad hadis ini hadis yang munkar, hadisnya munkar, tapi secara matan itu tidak bertentangan, gitu kan? Tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Bahkan nanti ada kondisi ketika dikontoroh nanti. Dikontoroh itu ada orang-orang yang saling memaafkan. Jadi ada orang-orang Islam yang sudah berhasil, ada hamba Allah yang sudah berhasil dihisab, kemudian hisabannya lolos, kemudian melewati jalan Shiratal Mustaqim. Setelah itu dalam Shiratal Mustaqim, nanti setelah beres dari jalan Shiratal Mustaqim, kata Rasulullah SAW, di sana akan ada tempat yang bernama Kontoroh. Nah, di sana akan dipertemukan dengan orang-orang yang ketika itu kita pernah menzolimi atau kita pernah menyakiti tanpa sepengetahuan kita, Ustaz. Gitu, Ustaz. Kalau Ana boleh menafsirkan kurang lebih seperti ini. Kita pernah menyakiti di grup WhatsApp misalkan tanpa sepengetahuan kita sudah menyakiti mereka gitu. Sili sigeng gitu nya di grup WhatsApp. Penak teu acan eta teh Ustaz kadang mah nya. Ya, penak teu acan. Padahal orang mah heureuy eta kumaha. Nanti di kontoroh akan dibereskan kata Rasulullah. Di kontoroh akan dibereskan. Itu makna yang sahihnya seperti itu. Jadi untuk hadis ini secara derajat hadisnya dhaif dan munkar gitu. Tapi banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa memaafkan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali
Dan memang ada hadis yang mengungkapkan orang yang mampu memaafkan terhadap dosa-dosa saudaranya, itu surga bagiannya. Itu memang ada seperti itu, Ustaz. Ya. Itu mungkin, Ustaz, yang bisa dijelaskan. Ya. Alhamdulillah, Ustaz, ini meskipun pemaparannya cukup singkat dibandingkan biasanya, Ustaz, tapi sangat luar biasa sekali, Ustaz. Jadi kalau misalkan saya boleh, ini berarti berkaitan dengan keutamaan saling memaafkan, Ustaz, ya? Iya. Dan nah, ini nih kesimpulan. Gimana Ustaz? Ya, ini kesimpulan hadisnya. Jadi hadisnya memang hadis yang munkar. Hadis yang munkar tidak bisa dijadikan hujah, tapi di sini banyak sekali hadis-hadis yang sahih nantinya, yang diantaranya yang kemarin itu. Di antaranya yang kemarin sudah dijelaskan terkait memaafkan itu memang surga bagiannya gitu. Mungkin itu bisa dijelaskan, bisa disimpulkan, silakan. Padahal kan gini, Ustaz, ya, di dalam Al-Quran juga sebetulnya sudah jelas ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin gitu, Ustaz, ya. Salah satunya itu wal afina 'anin nas gitu kan, dan orang yang memaafkan dari kesalahan manusia yang dilakukan kepadanya, Ustaz. Nah, jika dikaitkan dengan ayat ini bagaimana, Ustaz? Ya sama, kan hadis doif itu sebenarnya bisa digunakan maknanya untuk penafsiran gitu, Ustaz. Jadi terkadang hadis doif itu tidak bisa dibuang begitu saja. Ini hadisnya doif, buang, enggak begitu. Jadi tidak semua hadis doif dibuang, buang, bungkus, alungkan ke Citarum atau ke Susukan, tidak selamanya seperti itu gitu kan. Nanti hadis doif bisa digunakan hanya untuk penafsiran, untuk sejarah dan yang lainnya. Jadi ada konsekuensinya tertentu gitu kan, seperti itu. Ya, kan seperti hadis ini, meskipun hadis ini doif itu kan, tapi bisa digunakan, sebab tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, bahkan semakna kan, jadi bisa digunakan gitu di dalam maknanya saja untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan tentang memaafkan, seperti itu. Ya, baik. Alhamdulillah, Ustaz Robi, terima kasih ini ya. Jadi intinya bahwa mohon ditegaskan sekali lagi, Ustaz, kesimpulannya. Ya, secara kesimpulan hadis ini memang hadis yang munkar dan bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara isi matan ini tidak bertentangan dengan hadis sahih dan tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bahkan hadis-hadis doif para ulama menetapkan itu boleh digunakan hanya sekedar untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan sama, dan ini pun bertemakan dengan memberikan maaf. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menerangkan tentang wajibnya kita meminta maaf dan memaafkan, dan pahala-pahalanya pun sangat besar gitu. Maka hadis ini secara matan, secara isi itu bisa digunakan sebagai penafsiran ayat Al-Quran dan bisa digunakan sebagai penafsiran dari hadis-hadis yang lainnya, seperti itu. Cuman hadis yang ini bukan dari ucapan Rasul, hanya saja maknanya bisa digunakan sebagai penafsiran, seperti itu. Baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ini. Baik, jamaah rahimakumullah, kita sudah sangat mendapatkan ilmu yang sangat mencerahkan sekali ya pada kesempatan kali ini dari guru kita ya, terkait dengan menebus istana di surga dengan memaafkan ya. Memang ketika saya menyimak hadis tersebut begitu sangat ini. Oke, gimana Ustaz? 2% lagi nih, 2% lagi laptopnya mau mati. Oh gitu, lanjutkan Ustaz. Udah beres. Kalau saya udah beres. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian, nampaknya untuk kajian kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Denny Abu Yasir bersama Ustadz Robi undur pamit dari hadapan Anda. Ini mohon maaf karena ada kendala, tidak bisa dilanjutkan lagi dikarenakan Ustadz Robi laptopnya sedang hampir mati gitu ya. Baik, saya sekali lagi Denny Abu Yasir bersama Ustadz Robi Permana MAG undur pamit dari hadapan Anda. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.